yang rela melepaskan jubah kebangsawanannya agar bisa berbaur dan berakhir. Sosok yang seakan lahir untuk menjadi cahaya bagi anak-anak bangsa. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam yang suaranya sanggup mengguncang singgasana penjajah. Ialah Ki Hajar Dewantara. Terlahir di keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Sebagai seorang bangsawan muda, Suwardi kecil memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh anak lainnya. Beliau sempat mendapatkan kesempatan untuk sekolah kedokteran di Sofia secara cuma-cuma. Namun, dirinya sering sakit-sakitan, beliau harus rela melihat mimpinya pupus bagaikan pohon besar yang ditebang di tengah pertumbuhannya. Bahkan, pencabutan beasiswa ini juga dicurigai mengandung motif politis di baliknya. Tapi, gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi bagai petir yang menyambar di tengah malam, menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Daus Dekker. Ketiganya kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Ibarat mendapatkan angin, Suwardi mulai mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah, dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangannya, 3 serangkai itu pun dibuang ke negeri Belanda. Namun, bukan yang meredup, justru di negeri kincir angin itulah menyalanya perjuangan Suwardi semakin terang benderang. Beliau mempelajari pendidikan dan metode pengajaran barat yang kelak ia terapkan untuk bangsa Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak-pihak pemerintah kolonial. Celakanya, kali ini ia harus sampai menerkam di penjara. Tapi dari balik jeruji hatinya gelisah mendengar kabar sang istri yang mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak ketiga. Lalu, disinilah titik balik itu. Sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagi yang mendapatkan ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ketika bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, Taman Siswa, pada tahun 1922 di Yogyakarta. Di sekolah ini, ia memperkenalkan konsep pendidikan yang membebaskan, yang dikenal dengan prinsip Ing Ngarsa Sung Tulada di depan memberikan teladan, Ing Mandiah Mangun Karsa di tengah memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Sebuah cara perjuangan yang ia pilih untuk memperkuat rakyat dengan senjata terhebat, pendidikan. Ia juga menanggalkan nama kelahirannya, menggantinya dengan nama panggilan yang lebih setara, Ki Hajar Dewantara. Mimpinya sangat besar dan melampaui batas waktu dan zaman. Cita-cita untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajah bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memenjara pikiran. Perjuangan Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan memberikan sumbangsi terbesar, yang membuatnya dikenang hingga menjadi Bapak Pendidikan Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati jasanya dalam memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April 1959. Tetapi warisan pemikirannya tentang pendidikan akan tetap hidup dan terus memberikan pencerahan bagi generasi penerus bangsa. Perjuangan melawan penjajah bagi Ki Hajar Dewantara tidak selalu harus melalui pertempuran fisik, tetapi dengan membangkitkan semangat dan kesadaran melalui pendidikan yang membebaskan. Hal ini menyadarkan kita bahwa perjuangan itu tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai sampai cita-cita kemerdekaan dinikmati oleh kita semua hingga hari ini. Sekarang, giliran kita untuk menentukan mimpi dan cita-cita besar bagi Indonesia di masa depan.